Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamati wa ba'd. Jamaah dan mitra edisi di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan yang mulia ini kita meneruskan pelajaran kitab yang mana di antara satu hal juga yang harus selalu harus disegar-segarkan dalam diri kita dan menjadi sebuah kekhususan atau sifat yang merupakan ciri khas kita orang beriman adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah telah ingatkan kita hamba-hambanya dalam surah Al-Ahzab ayat 41, perintah untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, sebut-sebutlah Allah, ingatlah Allah dengan mengingat yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya, sucikanlah namanya pada setiap pagi dan petang, sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan ayat 42. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka jika dikatakan bahwa zikir ini merupakan ibadah yang paling afdal, tentu ini adalah sesuatu yang memang seperti itu adanya, bahwa mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang paling utama secara mutlak. Hal ini sebagaimana hadis yang datang dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, atau sebagaimana perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang beliau tegaskan bahwa zikir merupakan ibadah yang paling utama. Beliau pernah mengatakan, "Ma 'amila adamiyun 'amalan anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah ta'ala." Ya. Kata beliau, tidaklah anak Adam mengerjakan sebuah amalan yang yang akan menyelamatkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya, dari amalan zikrullah, dari mengingat Allah taala. Para tabi'in, ya, atau para sahabat Mu'adz bin Jabal kemudian bertanya kepada beliau, "Ya Aba Abdurrahman, walal jihadu fi sabilillah?" Ya, dan tidak pula jihad fi sabilillah. Artinya para sahabat selalu mengatakan seperti itu jika disebut, atau para salaf, ya, jika disebut amalan yang paling utama selalu mereka membandingkannya dengan jihad fi sabilillah. Sebab jihad fi sabilillah adalah amalan yang, kata Rasulullah, dzirwatu sanamil Islam, ya. Puncak bangunan Islam adalah jihad fi sabilillah. Ya, mereka mempertanyakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Walal jihadu fi sabilillah?" dan tidak pula jihad fi sabilillah. Ya, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya, "Wala jihad fi sabilillah illa an yadrib bi sayfi hatta yanqati'." Ya, kecuali jika dia memukulkan atau menebas dengan pedangnya sampai terputus leher musuh, ya. Ya, hal tersebut baru dianggap mengalahkan zikrullah. Mu'adz kemudian mengatakan, "Li'anna Allah Ta'ala yaqul fi kitabih", karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya, "Wala dzikrullahi akbar", dan sungguh mengingat Allah itu adalah yang paling besar. Wala dzikrullahi akbar. Ya. Fa dzikruhu ta'ala fi hayatil qulub, ya. Ya, sebab dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, pada ibadah ini atau pada ibadah zikir ini ada di sana kehidupan hati, ya. Hati akan hidup dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan hati akan merasakan tenang dan tentram
ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingat Allah hati-hati itu akan merasakan ketenangan. Ya. Dan di antara faidah zikrullah, ya, atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa orang yang selalu menjaga zikir ini pasti akan menjadi kerdil itu dunia di hatinya, ya. Hatinya tak lagi menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, ya. Ya, dia selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang seperti ini, ya, yang dunia itu kerdil di hatinya, tentu tidak akan merasakan penderitaan, ya. Tidak akan merasakan penderitaan dalam hatinya. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala penciptanya, ya. Dan dia tahu persis, ya, hamba yang selalu mengingat Allah tahu persis apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan buat hamba-hamba yang soleh di akhirat nanti, ya, kehidupan yang tentu lebih baik dan lebih kekal, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga di antara faidah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang seperti itu, ya, hamba yang seperti yang demikian itu, ya, tidak lagi punya perasaan takut kepada makhluk, ya. Orang yang selalu mengingat Allah, ya, tidak ada lagi perasaan takut kepada makhluk, ya. Ya, dia tidak wala yakhafu syai'an, ya. Hampir-hampir tidak ada lagi rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab, ya, manfaat atau di antara buah mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberanian di hati seorang hamba yang selalu mengingat Allah, ya. Maka hamba tersebut tentu tidak lagi memiliki rasa takut dan keraguan-raguan dalam mengerjakan kebaikan, ya. Maka inilah yang kemudian dapat kita katakan atau kita yakini merupakan rahasia yang dengannya para mujahid, ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu menjadi kuat, ya, ketika mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, ya, kaum muslimin yang berjihad, ya, dari sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai hari ini, ya, keberanian mereka, keteguhan mereka dalam membela agama Allah, ya, dalam memperjuangkan agama Allah sehingga harus mengorbankan harta dan jiwa mereka, ya, mereka kuat lantaran karena mereka menjaga zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun para ulama yang kita lihat tegas dalam menyampaikan kebenaran kepada para penguasa yang zalim, ya. Kekuatan yang sesungguhnya menjadi modal para ulama tersebut, para ulama muslimin adalah karena mereka selalu mengingat Allah Sang Pencipta, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Kuasa. Ya. Sehingga ulama yang seperti ini atau para duat al-muslihin, orang-orang yang selalu melakukan perbaikan ini, ya, itu tidak lagi takut dengan cercaan siapapun dalam rangka membela agama Allah, ya. Dan tentu orang-orang yang seperti itu, ya, kita yakini mereka banyak mengingat Allah, ya. Orang-orang yang teguh, orang-orang yang kuat dalam memegang prinsip yang memperjuangkan agama Allah, modal utama mereka adalah karena mereka zikrullah, menjaga ibadah zikrullah ini, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Kita sekarang berada di hari tasyrik, di hari-hari tasyrik, ya. Dan ini adalah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak syukur dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena hari ini adalah hari-hari yang diberkahi, ya, sehingga Allah kemudian memerintahkan, ya, kepada kita untuk, ya, menjadikan hari-hari ini benar-benar terpakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tentu ya, oleh seorang hamba harus dijaga setiap saat, ya. Tapi di hari-hari tasyrik seperti ini, ya, mengingat Allah sangat ditekankan, ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Nubaisha al-Hudhali, dari seorang sahabat Nubaisha al-Hudhali, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan,
ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Ya. Hari-hari tasyrik ya. Hari tasyrik yang 3 ini kata Rasulullah, ayyamu aklin adalah hari-hari makan, wa syurbin dan hari-hari minum, ya, wa dzikrillah dan hari-hari zikrullah, hari-hari untuk mengingat Allah. Ya. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Ya. Dan dalam riwayat Ahmad, ya, Rasulullah SAW bersabda, man qana sha'iman falyuftir fa innaha ayyamu aklin wa syurbin. Ya. Barang siapa yang sedang berpuasa hendaknya dia berbuka karena hari-hari ini adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Ya. Wahyal ayyamul ma'dudat, dan hari-hari tasyrik ini adalah hari-hari yang berbilang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya. Pada ayat pertama yang kita bacakan tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kemudian secara khusus kemudian Allah mengingatkan kita untuk kita mengingat Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang berbilang ini. Apa itu ayyamun ma'dudat? Ya. Ya, ayyamun ma'dudat, sepakat para ulama bahwa dia adalah ayam tasyrik, ya, hari-hari tasyrik, ya. Dalam hadis dalam hadis dari Abdullah bin Qart anna Nabi SAW, ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, a'zamul ayyami indallah, ya, hari-hari yang paling besar, hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaumun nahr, ya, hari nahar, hari penyembelihan itu, ya. Thumma yaumul qar, kemudian hari al-qar atau hari menetap, yaitu hari di Mina itu, ya. Hari menetapnya para hujjaj di Mina, yaitu pada hari-hari tasyrik saat ini sekarang mereka pada menetap di Mina, ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah, ya. Rasulullah mengatakan a'zamul ayyam, ya, hari-hari yang paling agung, ya, adalah hari-hari nahar, hari-hari penyembelihan, dan hari-hari qar, hari-hari menetapnya, yaitu menetapnya jamaah haji di Mina sana, ya, yaitu hari-hari tasyrik. Nah, oleh karena itu karena hari ini adalah atau hari-hari tasyrik ini adalah hari-hari akhir dari musim-musim yang mulia ini, ya. 10 hari pertama Dzulhijjah itu merupakan hari-hari yang mulia yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajr walayalin 'ashar. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa walayalin 'ashar adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, dan ini hari-hari tasyrik ini adalah penutup dari musim-musim yang mulia ini, ya. Maka dari itu para jamaah haji sekarang, ya, mereka menyempurnakan manasik mereka dengan menetap di Mina pada hari-hari tasyrik seperti ini. Dan kita yang tidak haji tentu bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup hari-hari mulia ini dengan menyembelih hewan kurban dan zikrullah, ya, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari itu sunnah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tasyrik ini adalah kita berzikir dengan takbir itu, Allahu Akbar itu, ya, pada setiap selesai melaksanakan salat, ya. Dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, ya. Dan jika kalian telah menyelesaikan salat, maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, ya, dan dalam keadaan berbaring, ya. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitupun, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar menjaga zikir ini setelah kita melaksanakan salat Jumat, ya. Misalnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard, ya. Apabila telah dilaksanakan as-shalah, ya, maka bertebaranlah kalian di bumi, ya. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, carilah keutamaan Allah. Wadhkurullaha katsira, ya. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Tuflihun di sini umum, sigohnya umum. Artinya kalau kalian banyak mengingat Allah, kalian akan beruntung dalam hal duniawi dan hal ukhrawi. Nah, ya.
Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya zikir ini ya harus menjadi sesuatu yang dijaga oleh kita orang-orang beriman ya, karena Allah memerintahkan demikian. Banyak-banyaklah mengingat Allah, terkhusus hari-hari tasyrik ini ya. Ada zikir yang mutlak ya, dan zikir yang muqayyad, yaitu pada setiap selesai melaksanakan salat 5 waktu ya. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan afdhalul dzikir wa anfa'uhu ya. Zikir yang paling utama dan yang paling bermanfaat adalah zikir yang connect antara, berhubungan antara zikir lidah dan zikir hati ya. Itu yang paling akan terasa manfaatnya. Bukan hanya sekedar zikir di lidah tapi hatinya lalai ya, tapi dua-duanya ya. Hatinya mengingat Allah dan lidahnya pun juga mengingat Allah. Itu yang paling bermanfaat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah ya. Sehingga sunnah atau dalam syariat kita ya, Rasulullah SAW ini menjadikan hari tasyrik sebagai hari yang kita di situ disunnahkan ya, secara tegas agar kita mengingat Allah ya, dengan takbir terkhusus ya, yang sifatnya takbir muqayyad adalah saat kita setelah melaksanakan salat-salat yang wajib itu ya, kita bertakbir ya. Nah, itu dimulai sejak malam Id ya, sampai hari ke-13 ya, hari ba'da asar hari ke-13 ya, sebelum terbenam matahari hari ke-14 ya. Disunahkan untuk kita memperbanyak takbir ya. Ini momen yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tentu harus yakin bahwa keutamaan hari-hari seperti ini itu hanya nampak di mata orang-orang yang utama ya. Ya, itu prinsip, itu yang merupakan kaidah ya. Hari-hari yang mulia ini, waktu-waktu yang mulia ini ya, itu di mata orang yang tidak punya keutamaan biasa aja ya. Biasa aja. Tapi orang yang punya keutamaan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, momen-momen seperti ini merupakan momen yang sangat utama ya. Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki keutamaan ya, tapi di mata musuh-musuhnya, di mata Abu Jahal, di mata Abu Lahab, dia enggak nampak itu keutamaan, karena Abu Jahal dan Abu Lahab tidak punya keutamaan itu. Ya, maka dari itu jangan sampai kita kemudian lalai dengan keutamaan yang ada pada hari tasyrik ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir ya. Dan ini telah dicontohkan ya, ini sunnah ini telah dicontohkan oleh salafus saleh ya, para sahabat, sehingga dalam riwayat dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau berada di Mina ya, saat melaksanakan manasik haji ya, beliau bertakbir di kubahnya, di kemahnya ya, bertakbir sampai orang di masjid mendengar takbirnya Umar ya. Ketika mereka mendengar takbirnya Umar, mereka pun ikut bertakbir ya. Kemudian orang-orang di pasar juga ikut bertakbir sampai Mina. Konon katanya pada saat itu seakan-akan bergetar dengan suara takbir itu pada hari-hari tasyrik ya. Ini artinya sunnah ini dihidupkan oleh salaf ya, agar kita memang terus menjaga sunnah takbir ini ya, di hari tasyrik ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga demikian, ketika beliau melaksanakan haji, beliau terus bertakbir ya, setelah salat ya, di tempat tidur bertakbir ya, di kemahnya bertakbir, dalam keadaan duduk bertakbir, dalam keadaan jalan bertakbir ya, memanfaatkan momentum hari tasyrik ini untuk memperbanyak takbir ya. Wa kanat Maimunah, adapun Maimunah ya, istri Rasulullah SAW ya, Maimunah radhiyallahu anha ya, juga demikian ya, menghidupkan sunnah ini ya, pada hari penyembelihan tersebut bertakbir, dan para wanita muslimah pada saat itu yukabbirna khalfa aban ya, sampai para wanita pada saat itu juga bertakbir ya, setelah setelah takbirnya Aban bin Affan dan Umar bin Abdul Aziz ya, pada malam-malam tasyrik ya. Jadi para wanita pun juga ikut bertakbir ya, bersama laki-laki di masjid ya. Ini menandakan bahwa memang hari tasyrik adalah hari takbir ya, hari berzikir ya, dan hari makan dan hari untuk hari minum ya.
Bahkan para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang melupakan takbir setelah salat setelah salat wajib atau 5 waktu itu ya lupa, maka dia wajib untuk mengqadanya. Ya. Saking ditekankannya ini takbir pada saat hari-hari tasyrik ini. Ya. Ya. Para ulama mengatakan bahwa mengqadanya meskipun dia telah batal wudunya. Ya, mengqada takbir tersebut jika dia lupa ya. Masya Allah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kita sekarang berada di hari-hari takbir ini, hari-hari zikir ya. Hari-hari zikir, hari-hari makan, hari-hari minum, maka dari itu kita harus menjaga ini ibadah yang mulia ini ya. Karena hari-hari tasyrik ini ada 2 kenikmatan yang berkumpul dalam diri seorang hamba. Yang pertama kenikmatan jasad ya. Ini kenikmatan tubuh, dan yang kedua adalah kenikmatan hati ya. Kenikmatan jasad adalah dengan kita menikmati hewan kurban ini ya. Kita menikmati dengan masakan-masakan yang lezat tentunya ya. Dan kenikmatan hati adalah kita dengan memperbanyak zikir dan syukur ya di hari-hari ini. Ya Masya Allah, ini luar biasa. Berkumpul sekarang kenikmatan badan dan kenikmatan hati. Makanya Rasulullah melarang kita untuk berpuasa di hari-hari tasyrik ini agar kita bisa merasakan itu nikmat ya. Dan dengan kita menyadari akan besarnya nikmat ini, kita kembali bersyukur ya. Dan tentu syukur kita pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur lagi ya, terus bersyukur sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur ya. Wa qalilun min ibadiyah syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Nah, tentu hadirin yang dimuliakan Allah ya, satu hal yang harus kita ingat ya, atau kita sadari bahwa hendaknya nikmat ini ya, nikmat hewan kurban ini jangan sampai kita pakai untuk kemaksiatan ya. Tapi ini kita gunakan untuk melaksanakan ketaatan lagi ya. Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah ya, beliau mengomentari ya, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wajal ya. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya ya, hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan mengingat Allah azza wajal. Kata Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah, fihi isyarah ila anna al-akla fi ayyamil a'yad wa syurub innama yusta'anu bihi ala dzikrillah ta'ala wa ta'atih. Dalam hadis ini ada isyarat bahwa makan dan minum pada hari-hari perayaan Id ini ya, itu sesungguhnya agar digunakan ya, agar dipakai untuk mengingat Allah dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan lagi wa dzalika min tamami syukrin nikmah, dan itu merupakan bentuk bersyukur yang paling sempurna ya. Bentuk bersyukur yang paling sempurna adalah menggunakan nikmat tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Wa khususan ya, kata beliau, dan terkhusus ya, nikmat makan dari daging hewan kurban ya, pada hari-hari tasyrik. Fa inna hadhil bahaim muti'atun lillahi la ta'sih. Karena harus diyakini bahwa hewan-hewan ini adalah makhluk yang taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa hiya musabbihatun lillah, dan mereka adalah makhluk-makhluk yang selalu bertasbih kepada Allah dan tunduk ya, beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih ya, dalam surah Al-Isra ayat 44. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun illa melainkan yusabbihu bihamdih, bertasbih seraya memujinya ya. Jadi kita harus meyakini bahwa kambing yang kita sembelih itu ya, sapi-sapi yang kita sembelih itu ya, itu bertasbih, makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dalam ayat lain yang menegaskan bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang senantiasa menjaga ibadah dan bertasbih kepada Allah adalah ayat Allah yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 49 ya. Allah berfirman walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard ya. Dan kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit-langit dan di bumi, min dabbah, dari hewan-hewan,
wal malaikah, dari hewan-hewan melata, wal malaikah, dan para malaikat, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak pernah bersombong, ya, tidak pernah menyombongkan diri, ya. Jadi kata Ibnu Rajab rahimahullah, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah bahwa boleh jadi ada di antara hewan-hewan ini, ya, yang zikirnya itu lebih banyak daripada manusia sendiri, daripada kita, ya. Ya, sebagaimana dalam sebuah dalam kitab, dalam musnad, ya, hadis yang marfu kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa Nabi pernah bersabda, rubba bahimatin, ya, boleh jadi ada hewan, ya, hewan ternak, ya, hewan kurban, ya, dalam konteks kurban ini, rubba bahimatin, boleh jadi ada hewan, ya, hewan ternak, khairun, lebih baik daripada penunggangnya, min rakibiha, wa aktsaru lillahi minhu dzikran, ya, dan lebih banyak zikirnya kepada Allah, atau zikirnya kepada Allah daripada hamba yang menungganginya, daripada manusia yang menungganginya, ya. Masya Allah, ya, hewan-hewan ini adalah makhluk-makhluk yang taat dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini seperti apa yang pernah kita tangkap dari firman Allah, bahwa kebanyakan manusia dan jin itu justru malah seperti hewan-hewan itu, atau bahkan lebih hina, ya, lebih sesat, ya. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, meskipun ini hewan-hewan adalah makhluk yang banyak berzikir, ya, taat kepada Allah, tapi Allah kemudian mengizinkan kita untuk memakannya, ya. Kita manusia yang boleh jadi zikirnya enggak sebanyak hewan itu, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakan dari daging-daging hewan-hewan tersebut, menyembelih hewan-hewan tersebut, ya. Maka tentu tujuannya adalah agar kita memanfaatkan, ya, hewan-hewan itu, daging yang kita makan, untuk taat kepada Allah, ya. Sehingga, ya, merupakan satu hal yang sangat sangat aneh, ya, atau sangat buruk, ya, kita ini memakan binatang, ya, yang tentu lebih banyak zikirnya daripada kita, lalu kita pakai itu dagingnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal mereka, para binatang-binatang ini, memakai fisik yang Allah karuniakan kepada mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, ya, ini mudah-mudahan mengingatkan kita akan pentingnya zikir kepada Allah, karena ini merupakan ibadah yang sangat utama, ya. Dan kita di hari-hari ini, ya, hari-hari kita makan, ya, minum, ya, jangan lupa untuk kita memanfaatkan hari-hari ini juga untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu zikrullah banyak sekali bentuknya, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat mutlak, sunnah, ada yang muqayyad, ya. Yang paling wajib adalah dengan kita menjaga ibadah-ibadah yang merupakan bagian dari rukun Islam ini, salat berjamaah, ya, baca Quran, ini semua adalah bagian dari zikrullah, ya. Dan khusus hari tasyrik ini kita memperbanyak takbir, ya, banyak takbir, Allahu Akbar walillahil hamd, dan zikir-zikir yang lain tentunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat diri saya secara pribadi dan hadirin sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada yang keliru. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.